Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Departemen Pavikuas Westworks. Sekarang saya bersama Farmus alias Farhan Mustafid. Kali ini katanya kita akan membahas mengenai dialog imajiner. Ya, memang terkesan mengawang-awang. Kita membahas mengenai imajinasi. Apa sih itu imajinasi sebenarnya? Kan kalau misalkan kita baca kembali, imajinasi itu sebenarnya adalah sebuah khayalan ya, Daya pikir atau daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran kejadian yang berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. ya. Mungkin gamblangnya nanti kita bakal banyak tanya nih, siapa lagi kalau bukan Farmus, mengenai imajinasi. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak tahu di dunia sekolah, teman-teman juga sudah banyak belajar mengenai bagaimana caranya kita mengemukakan suatu pendapat gitu. Nah, pendapat itu kan datangnya dari imajinasi tentunya. Apalagi mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia seni gitu. Imajinasi itu sangat dibutuhkan gitu dalam dunia seni. Kenapa seperti itu? Ya kalau misalkan tidak ada imajinasi, mungkin ya kita bakal mati. Iya, kita bakal mati. Kreatif. Tapi sebenarnya gue pengen menggali nih, kenapa sih kok jika tidak ada imajinasi kita akan mati? Kenapa? Coba mungkin bisa dijelaskan lebih gamblangnya oleh Farmus. Silakan. Bisa dijawab juga oleh Esti. Ya mungkin kita di sini discuss aja ya. Silahkan Mas Farmus dulu, mungkin ada pendapat. Imajinasi itu hemat gua adalah suatu hal yang dimana proses kita menangkap sesuatu dengan daya pikir, imajinasi, dan menggambarkan sesuatu atau memvisualisasikan suatu ide gitu nih. Yeah. Misal kita sering melihat, mungkin Mas Diki memiliki pengalaman empirik ketika mengajar gitu. Seorang anak dasar gitu, sekolah dasar, pasti banyak bertanya mengenai Pak apa ini gitu, Pak apa ini gitu, dan seterusnya itu. Karena kan imajinasi itu kalau menurut Einstein adalah lebih penting gitu dari ilmu pengetahuan, karena imajinasi itu luas gitu dan tidak dibatasi. Nah, ilmu pengetahuan membatasi itu gitu. Maka imajinasi jadi menurut gua secara sederhananya adalah proses kita menangkap atau kayak membuat karya gitu, puisi atau kita melukis, proses mencerna yang ada di kepala, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, proses mencerna yang ada di kepala ya. Ya. Ya, tapi mungkin menyoroti pertanyaan saya yang tadi nih, mengenai kenapa jika daya imajinasi hilang, maka kita juga akan mati gaya gitu. Iya, betul. Bener gak? Sepakat. Ya, gimana tuh pendapatnya mengenai hal itu? Untuk mengaktifkan imajinasi kan kita harus membutuhkan asupan-asupan seperti karya seni atau hal-hal yang sifatnya fiksi gitu. Ya. Kalau kata Bang Ahnaf kan dilemanya orang yang kekurangan fiksi itu menyedihkan dan menyebalkan gitu, hidupnya monoton. Kenapa tuh? Karena ya terlalu prosais gitu, terlalu prosa gitu. Artinya kan kalau kata Bang Malau nih, gue dengar sama Bang Ari tuh di salah satu podcastnya, bukan di Totpol tapi di Authority, dia bilang bahwa imajinasi itu daya tangkap dan proses membuat suatu hal menjadi puitik gitu. Yeah. Jadi orang menangkap bukan berdasarkan prosais gitu,
misal gue melihat salah satu hasil karya Mas Diki, misalkan karya seni rupa gitu, pasti lo menangkap dengan perspektif lo gitu. Lo juga bakal yang berbeda gitu, jadi multi tafsir gitu. Terus apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap berdasarkan indrawi, ya itu bagian dari proses imajinatif gitu. Tapi ada nggak sih preferensi mengenai imajinasi sendiri selain Einstein tadi? Banyak sih, banyak. Coba mungkin bisa sebutkan gitu. Oh itu Yang kalau dari kalau kata guru Gembul tuh, imajinasi itu daya nalar yang begitu luas. Jadi kita tidak bisa menjadi budak dari imajinasi itu sendiri gitu. Terus pertanyaannya adalah apa yang kita lihat itu bagian dari imajinasi atau persepsi? apa bedanya imajinasi dan persepsi? Ya, kalau persepsi kan imajinasi itu kan bisa menjadi suatu kenyataan ketika menduga-duga, bisa jadi kenyataan, bisa juga tidak kan. Iya. Nah kalau misalkan persepsi, perbedaannya ada salah satu kerangkanya gitu untuk mendeteksi itu benar atau enggaknya gitu. Jadi nggak sebuah kebetulan, tapi ada perdebatan sama salah satu neuroscience juga sih ini. Mungkin ini sedangkal pengetahuan gue ya gitu. Apa yang dikatakan oleh Dokter Ryo Hasan tuh, pinter tuh beliau, ahli syaraf tuh dari Jepang, orang Indonesia. Dia bilang bahwa kurang lebih ya, imajinasi, tapi statement ini bakal mencengangkan para filosof sih, soalnya bertabrakan. Kenapa tuh? Karena dia mau kritik apa ya, lupa gue. Sains itu bukan bagian dari metafisika. Metafisika itu adalah bagian dari filsafat. Nah, pasti itu dari perdebatan dari abad dulu sampai sekarang gitu. Ya kan, berdebat di era itu. Tapi untuk balik lagi ke pertanyaan tadi, apa tadi? Ya, mungkin adakah referensi yang bersangkutan dengan imajinasi gitu maksudnya? Kalau untuk referensi yang gua baca mending ya itu Einstein mengenai tentang teori relativitas. Ya. Nah, menyoroti yang tadi ya, ketika kita sebutkan bahwa kalau kata Guru Gembul, imajinasi itu tidak terbatas gitu, tidak terbatas daya pikiran. Ya, kalau misalkan tadi menurut statement Farmus gitu ya mengenai imajinasi, kata Guru Gembul ya, bahwa imajinasi itu tidak terbatas gitu. Ada juga nih teman-teman yang lagi belajar nulis gitu kan. Ya, betul. Ada teman-teman di sini yang lagi belajar nulis gitu. Oke, tadi. Nah, ntar dulu kebingungan untuk mengaktifkan imajinasi. Nah, mungkin ada tipsnya gitu. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi yang belum terjawab secara spesifikasi gitu. Tentunya gue secara sederhana gitu menjelaskan bahwa menjawab pertanyaan Diki bahwasanya apa sih referensinya selain Einstein? Mungkin dengan dia membaca salah satu karya, misalkan dia ingin menulis jurnal ilmiah atau dia menulis tesis, skripsi, disertasi atau menulis puisi lah gitu. Pasti kan dia akan terpantik sama salah satu ide, referensi apa ya? Oh, oke. Gue nonton film ini nih. Oke. Nah, itu bagiannya, atau enggak si laki-laki atau si perempuan gitu. Lebih kayak gitu. Jadi contohnya kayak misalkan gue membuat konten ini nih sama Diki, kan ditanya sama Bang Anap, kenapa? Karena gue terinspirasi dan terinfluence dari Bang Anap. Kenapa? Karena dari cara dia menerangkan narasi yang dia bangun, kayak misalkan dia menulis gitu, pasti ada istilah nih. Secara contohnya misalkan Bang Anap sering memakai kata ini nih, membunuh diri atau enggak selamat menikmati labirin kematianmu. Kan itu kan kalau ini juga bisa dijawab langsung oleh Bang Arab mungkin nanti. Itu kan bagian dari referensi dari Nietzsche yang kayak gitu atau Schopenhauer, banyak lah referensi doi gitu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan itu adalah dari mana, apa saja sih referensinya untuk bisa membuat imajinasi? Ya, sebanyak-banyaknya kita memasuki kepada pikiran, akhirnya kita olah
menjadi ide karya gitu, si imajinasi itu sendiri gitu. Nah, tadi kita membahas mengenai bagaimana sih cara mengaktifasi ya, mengaktifasi imajinasi gitu. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang sekarang sedang menulis gitu kan. Tapi dari pengalaman empirik gue ya, mengenai imajinasi sendiri gitu. Ketika contohnya saat menulis puisi, jujur kalau misalkan tidak ada inspirasi, itu akan sulit didapatkan imajinasi gitu. Nah, kedudukan inspirasi sendiri itu adanya di mana sih gitu dalam konteks imajinasi sendiri. Parmus bisa menggambarkan hal tersebut. Iya, tadi kan sebenarnya udah dijawab ya. Tapi secara sederhananya untuk mengaktifkan dan untuk menghasratkan suatu imajinasi kembali adalah dengan kita banyak mengonsumsi gitu. Yaitu referensi, kalau kata Bang Ahnaf ya, kita harus pergi kembali dalam menyelami hal yang fiksi gitu. Nah, tapi banyak membaca mungkin nanti akan timbul banyak juga imajinasinya gitu. Tapi mungkin gue melihat dari beberapa pembicaraan para pembicara gitu ya mengenai imajinasi sendiri gitu, bahwa ada saja gitu orang-orang yang melihat secara empirik gitu dari pengalaman-pengalaman mereka gitu kan. Nah, apakah itu bisa menjadi dikategorikan? Iya, dikategorikan imajinasi gitu. Iya, sebenarnya imajinasi itu bagian dari critical thinking juga, sebetulnya. Dan kalau misalkan kita berbicara imajinasi gitu, kalau misalkan logika nih, kalau misalkan perbedaannya dengan logika akan membawa kita ke titik A dan ke titik B. Sedangkan imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Seperti itu. Jadi imajinasi itu nggak dibatasi sama tidak, kan balik lagi ke tesis Einstein tadi. Betul. Nah, tapi menyorot yang tadi nih, ketika kita menulis gitu, tiba-tiba daya imajinasi hilang gitu kan. Itu bisa itu bisa dihilangkan gitu kan dengan banyak membaca referensi-referensi gitu. Nah, dari perjalanan hidup lu mungkin ya mengenai cara mengaktifasi imajinasi itu, apakah bagaimana kira-kira pengalamannya gitu? Kalau dari gua pribadi, imajinasi itu kalau misalkan dari hal yang spesifikasinya menulis puisi deh gitu ya. Mungkin kalau misalkan seseorang jatuh cinta itu pada perempuan, atau seseorang menyukai musik genre tertentu, akhirnya timbul gitu ide yang di kepala, maka dituangkan gitu. Jadi gaya dia menulis. Mungkin imajinasi itu akan tertebak ketika seseorang tersebut, si pembacanya mengkonsumsi referensinya agak sama gitu. Oh ini mah mengadopsi referensinya si Nietzsche ya. Oh ini mah Thomas Kuhn gitu dan sebagainya, kayak gitu kurang lebih dari gaya penulisan dah gitu. Nah, terus lebih mendalam lagi ya mengenai imajinasi. Gue pengen menyoroti hal-hal yang berbau metafisik gitu. Nah, tanggapan lu nih, apa sih yang ngawang-ngawang? Apa sih korelasinya gitu imajinasi dengan hal-hal yang berbau metafisik gitu yang tidak terwujud? Coba ya. Kalau gua ngelihat imajinasi itu, iya, kalau misalkan ini juga bakal perdebatan antara saintis dan filsafat, sedangkan saintis dan filsafat itu dua hal yang berbeda gitu. Mungkin kalau dari hemat gua gitu, bahwa kalau menyoroti hal ini, metafisika itu kan hal yang nggak ada gitu, yang apa ya, orang bilang gitu, orang biasa bilang ngawang-ngawang gitu. Iya, betul. Terus misalkan dengan fenomena dengan gue melihat sesuatu gitu misalkan, ya itu ada benarnya, tapi dalam tanda kutip sifatnya subjektif
karena itu tidak bisa dirasionalisasikan tentunya. Terus misalkan nih kalau menyoroti ke hal metafisika, imajinasi juga mengaktifkan gitu untuk seseorang. Bisa jadi dia ngibul kan, kalau secara rasio filsafat kita bisa mendekonstruksi ini orang ngibul gitu secara logik gitu, apalagi secara sains gitu sangat berseberangan di metafisika ini gitu. Kayak misalkan perdebatan guru gembul sama kelompok-kelompok itu, atau perdebatan pesulap merah tuh Jawin sama kelompok-kelompok itu gitu, kurang lebih kayak gitu perdebatannya yang nggak bisa dijamah gitu. Sains berbicara mengenai kita mendeteksi berdasarkan parameter keilmuan gitu. Ada teoritiknya gitu, teoritikusnya gitu. Ya Einstein lah sebagai seorang ilmuwan fisikawan teoritik gitu, fisika kuantum, mekanik gitu. Menjawab yang tadi bahwa ada parameter, ada metodologis di bedahnya. Misalkan kita pergi ke gunung nih ya, contoh ke gunung nih, kita bisa menyanggah juga kabur gitu kan. Kan manusia dihidupkan oleh ada hal ketakutan gitu. Orang tersebut langsung mengklaim atau simplifikasi, tidak meninvestigasi apa sih itu, kenapa kita sih, kurang lebih kayak gitu. Terus kan alam ada angin, suara, orkestrasi alam kan, secara sainsnya kan kayak gitu saintifiknya. Iya. Jadi pasti berseberangan dengan metafisika ini, tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam metafisika tersendiri, Nietzsche kalau gak salah pernah bilang gini, bahwa apa yang kita lihat sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran adalah kebohongan. Paradoksnya gitu. Jadi apa yang kita lihat bukan suatu kebenaran, tapi persepsi itu sendiri terhadap suatu kebenaran gitu. Jadi apakah kebenaran itu ada? Nah, baik lagi kan pertanyaan itu. Ternyata kebenaran sifatnya kesepakatan, dan dalam metafisika kebenaran itu sifatnya subjektif. Nah, jadi sekarang gue ingin menanyakan ke Mas Diki nih sebagai pendidik. Jadi menurut lo nih, seberapa penting imajinasi di usia dini gitu untuk mengajak ke arah critical thinking gitu. Sepengalaman empiriku kayak gimana nih bertemu dengan murid-murid ini yang baik ini nih? Gimana? Ya, kalau kita lihat ya selama gua ngajar gitu selama berapa tahun ya? Mungkin ada 3 tahun nih, terbilang masih muda gitu. Tapi dari situ gue melihat gitu bahwa sebenarnya anak-anak itu daya imajinasinya sangat tinggi ya, bahkan mungkin melampaui kita gitu yang secara kehidupan gitu berada di ranah realita gitu ya, realitas. Nah mungkin sekarang ini kalau gue lihat ya, anak-anak itu kadang sering menanyakan hal-hal yang memang di luar nalar gue khususnya gitu. Contohnya Mas, kayak gimana Mas Di? Ya, contohnya kemarin mungkin anak-anak ngomongin mengenai teori-teori bumi bulat atau teori-teori bumi datar gitu kan. Sebenarnya itu bisa dijawab gitu. Tapi kan gue mau menyoroti kenapa sih anak-anak itu kok sampai punya pikiran seperti itu gitu. Nah, tadi mungkin jika kita membahas mengenai apa yang Parmus bilang tadi gitu, bahwa memang jika kita sering membaca referensi-referensi, daya imajinasi itu akan muncul gitu kan, benar? Ya betul. Nah tadi mungkin gue hubungkan ya, dengan, sinkronitas kan? Ya, gue hubungkan dengan pengalaman gue yang tadi mengajar gitu. Anak-anak ini sering mendapatkan masalah-masalah tadi itu dari TikTok, mungkin dari sosial media gitu tuh. Tapi kan
secara garis besar mereka sebenarnya tidak tahu gitu kebenarannya seperti apa gitu, hanya menanyakan gitu. Makanya kenapa mereka itu akhirnya punya daya imajinasi yang sangat kuat gitu tuh. Mereka itu masih banyak bertanya-tanya gitu tuh. Menyoroti ke hal yang tadi di hal imajinatif gitu. Ya. Gue ingin menanya pada lo yang udah cukup lama gitu mengajar ke anak didik itu, bahwa contoh gitu ketika kita kecil di usia dini pasti terlintas atau di benak kita dari TK sampai SMP pasti mungkin bagi orang yang sudah memasuki fase 20 tahun ke atas dihadapkan dengan realitas gitu ya, bahwa ya juga dulu ya kita dihadapkan sama fenomena bahwa cita-cita kamu apa, saya ingin jadi pilot astronomi gitu dan lain sebagainya gitu. Nah itu gimana tanggapan lu gitu terhadap daya pikir imajinasi anak-anak di usia dini gitu? Nah ini menarik ya kalau misalkan kita soroti gitu, kita lihat gitu ya. Kok kalau misalkan ditanya soal cita-cita, saya pengen jadi dokter, pengen jadi TNI, misalkan pengen jadi astronot gitu. Sebenarnya anak-anak itu melihat apa yang divisualisasikan dan apa yang didengar gitu. Karena mereka itu sebenarnya masih ingin tahu gitu. Mungkin ini ya, kalau misalkan kita lihat kartun-kartun gitu yang ngebahas soal astronomi misalnya, ya bagaimana planet-planet gitu. Atau seorang astronot yang pergi ke bulan gitu kan. Nah mereka itu masih bingung gitu bentuk astronot itu seperti apa sih. Nah dia hanya melihat aja gitu, wah sepertinya kalau misalkan saya menjadi astronot asik juga gitu kan gitu. Nah kalau saya lihat seperti itu gitu. Terus jadi dokter, barangkali mereka melihat gitu ketika berobat ada seorang dokter gitu yang memeriksa dia gitu. Nah mungkin itu juga bakal jadi dasar dia gitu untuk berstatement bahwa saya pengen jadi dokter gitu. Terus ada juga yang jadi guru mungkin ya, semacamnya gitulah. Pokoknya mungkin seperti itu. Jadi intinya anak-anak itu sebenarnya hanya melihat dari visual dan pendengarannya saja gitu tuh. Mungkin kayak gitu sampai dia bisa menggambarkan imajinasinya sendiri gitu. Oh kalau saya jadi dokter nanti udah gede mungkin menyenangkan gitu kan, bisa membantu orang gitu. Karena dalam hati anak-anak itu mungkin seperti itu gitu. Dan itu nggak apa-apa khususnya di usia dini Iya. untuk mengasah critical thinking dia. Nah tapi yang gue sayangkan gitu ya, ketika nanti mereka beranjak ke kelas 6 atau SMP atau SMA gitu. Nah yang gue sayangkan itu orang tuanya gitu. Apakah bisa memaklumi atau mendelivery dia gitu kan, mengarahkan gitu ke hal yang dia inginkan gitu. Tapi mungkin realistis juga sih orang tuanya gitu ya, lu pasti ngerti lah gimana gitu kan. Orang tua pun nggak pengen anaknya jatuh gitu, tapi kan bagaimana ya, sayang gitu, itu potensi gitu kan. Dimana mereka punya hasrat, punya keinginan gitu kan untuk menjadi seperti itu. Sampai dulu mungkin gue pengen jadi masinis. Pengen jadi masinis, tapi kata ibu saya gitu, udah kamu masuk IPS aja dulu, SMA gitu, masuk IPS aja gitu biar nanti masuk kuliahnya gampang gitu. Padahal kan dulu sebenarnya dalam hati pengennya sih jadi masinis misalkan gitu kan. Nah itu tuh sempat kepikiran tuh dulu, saya pun mengimajinasikan gitu tuh. Mungkin gambarannya seperti itu gitu. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan oleh lu gitu. Kesimpulannya kalau dari gue sih mungkin imajinasi itu datang dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita lihat, dan dari apa yang kita dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita cerna gitu. Ya, betul. Sampai menjadi sebuah inspirasi gitu kan akhirnya. Sampai kita nanti pada ujung-ujungnya menjadi hasrat tersendiri gitu untuk kita gitu.
oh saya pengen menulis soal ini nih. Nah itu kan berawal dari imajinasi gitu kan, dari imajinasi terlebih dahulu gitu kan. Munculnya dari situ gitu. Ya mungkin kesimpulannya itu sementara gitu. Tapi dari lo gimana? Ya, imajinasi adalah sebuah daya tangkap proses mencerna kita memvisualisasikan sesuatu objek yang kita lihat gitu, dan akhirnya kita konsumsi menjadi sebuah ide atau karya gitu, atau gagasan itu sendiri. Karena hidup tanpa imajinasi akan tidak berarti. Mati gaya. Iyalah, misalkan seorang yang hidup sebagai perupa gitu, musikus atau penyair, dia kan melakukan proses daya imajinatif itu sendiri gitu, kayak misalkan mungkin orang-orang ini menyebutnya mendapatkan ilham gitu. Ya betul. Suatu hal ia tangkap, atau ada seorang penyair yang ingin menulis karya, dia harus pergi ke salah satu tempat terdahulu gitu. Misalkan pantai, gunung, atau ke tempat dan lain sebagainya. Gak ada seniman yang suka menggambar realis atau enggak genre lainnya gitu, abstrak sebagainya. Tapi gue punya pertanyaan mengenai tadi, apakah jika seorang bekerja gitu memiliki rutinitas, dan rutinitas itu kebanyakan orang jadi banyak berstatement bahwa rutinitas itu banyak membosankan gitu, jadi membosankan gitu kan akhirnya. Nah, sampai ada juga gitu ya orang yang bilang bahwa itu tuh akan mematikan daya imajinasi kita gitu. Ya, itu juga di kolom komentar departemen. Iya. Itu. Nah, itu tanggapannya gimana? Kalau dari gua ya, tanggapannya adalah tadi kan konteksnya kelas pekerja ya. Iya. Iya, karena kita akan di apa ya? Akan di cut oleh prosedural atau peraturan yang mengikat tadi, atau suatu perusahaan atau institusi atau instansi tertentu gitu. Alhasil orang tersebut terjebak oleh rutinitas itu sendiri gitu, tanpa ada landasan kreasi atau daya imajinatif itu sendiri. Tapi tergantung nih, ada juga nih perusahaannya seperti apa. Menurut gua untuk saat ini beberapa persen kayak misalkan agensi itu udah cukup keren sih gitu. Tapi untuk instansi tertentu, nah mungkin kalau kata guru Gembol harus didobrak lagi. Iya betul. Jadi berarti benar ya, ada hubungannya tuh. Iya, jadi orang juga jadi kompromi gitu di hal tertentu gitu. Nah, mengenai profesi sebenarnya, profesi apa yang paling membutuhkan daya imajinasi yang sangat kuat? Coba spesifikasi profesinya apa kira-kira menurut lo? Menurut gua guru. Kenapa guru? Kok bisa guru? Iya. Bukannya seniman? Ya seniman juga. Seniman kan ada guru seni juga. Iya betul. Seni. Ya bagus. Maksudnya kan dia pendidik, harus menghasilkan sebuah, atau kalau kata Bang Anap magnum opus gitu, sebuah karya kan artinya gitu, sesuatu yang dikenang pada akhirnya. Nah lu mungkin lu udah beberapa tahun bakal ketika ketemu orang tersebut, pak kan diingat gitu kan, dikenang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Makanya gue bilang tadi guru salah satunya spesifikasinya. Ya politisi juga bisa gitu. Justru perlu ide kreasi, iya politisi gitu. Perlu dia harus punya banyak pemikiran cabang-cabang untuk merumuskan suatu public policy, kebijakan sebagai policy maker gitu, pembuat kebijakan gitu. Alhasil jadi kebijakan itu sangat konstruktif dan imajinatif, yang sifatnya seperti itu dik. Nah mungkin itu jadi kesimpulannya dari lu apa mengenai imajinasi ini? Imajinasi adalah suatu upaya gitu seorang manusia
menangkap suatu objek gitu dan menciptakan karya tersebut menjadi gagasan gitu. Kalau bisa diwujudkan itu apa magnum opus ya sebelum menjadi karya. iya Nah, mungkin itu dari kami. ya Kalau misalkan teman-teman pengen bertanya mengenai imajinasi, boleh tinggalkan. silahkan berkelahi di kolom komentar. Silakan. Nanti kita akan jawab. Ya Ya. Entah Oke. video mungkin ya kita bikin lagi ya di segmennya gitu. oke kita tutup bersama-sama 2 2 3 assalamualaikum.